Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan ngobrol tentang pekerjaan, tentang bisnis pada Mbak E. Ini yang saya lihat cukup semangat dalam rangka membantu keluarga. Perlu saya tanya dulu Mbak Nikma ya. Lulus tahun berapa SMA? Lulus 2017. 2017. Terus langsung kuliah apa kerja? Langsung kerja. Kerja. Itu malah belum dapat ijazah. Belum dapat ijazah, sudah kerja. Langsung lamar. Langsung lamar, diterima. Alhamdulillah. Alhamdulillah diterima. Di mana, Mbak? Di PT Waseng Indonesia. Di PT Waseng Indonesia Banyu Putih. Itu dulu jenengan ke pabriknya gimana? Naik motor, pokos apa gimana? Laju sama teman sih, Pak. Maju sama teman. Terus dulu itu pertama awal sesipan enggak? Pagi, sore atau sesipan? Sesipan. Jadi ada temannya dari sini dari Gedung Mute. Terus berjalan sampai hari ini kerjanya atau pindah atau gimana nanti dulu kerja 2 tahun, menikah terus resign. Menikah tahun berapa, Mbak? 2020. 2020 tuh resign. Ya. Oke, terus 21 akhir kemarin lamar lagi sampai sekarang. Bisa berarti. Boleh. Tapi sistemnya di situ kalau udah 2 kali resign nggak bisa masuk lagi. Nggak bisa masuk lagi. Terus di situ Mbak Nikmah bagian apa, Mbak? Saya sekarang bagian sablon, operator tempel. Operator tempel. Terus ketika awal jenengan bekerja, dulu pertama terima gaji berapa, Mbak? Yang 2017. Pertama awal jenengan. 300-an mungkin. Soalnya satu bulan kan kerjanya bulanan. Kan enggak full 1 bulan yang kemarin. Gimana? Terimanya berapa? Di tahun 2017 ketika awal jenengan sekolah kan lulus. Itu terima berapa gajinya? Berapa? UMR maksudnya. UMR-nya berapa itu? Kalau nggak salah 18 atau 17. 1.800.000. Terus uang itu untuk apa, Mbak? Jenengan kan belum rumah tangga. Terus uangnya untuk apa? Kalau dulu gajian kedua atau pertama itu langsung buat HP. Malah nggak HP dulu terus. Belum punya HP. Terus buat 1 bulan itu buat beli HP. Terus hariannya minta uang saku sama ibu. Oh gitu. Terus jenengan ketika terpikir ketika lulus sekolah itu memang harus kerja. Enggak, aku malah ikut-ikutan sama temen, malah nyantol. Oh gitu. Terus enggak pengen kuliah? Niatan sih punya, tapi kan enggak ada jalur. Enggak ada biaya dan sebagainya gitu ya. Akhirnya, terus setelah bekerja gimana? Rasanya gimana, Mbak? Ya, nikmatin aja sih, Pak. Nikmati aja. Terus tahun berapa tadi bekerja di HWI? Setelah berapa tahun terus nikah? Berapa tahun? Nikahnya tahun berapa? Nikah tahun 2020. 2020. Yang suaminya warga sini sendiri atau warga mana? Suami sendiri. Warga Kedemoti sendiri. Satu desa. Setelah menikah tadi, terus kan tidak punya penghasilan. Jadi menjaga penghasilan suami. Berarti ya. Terus kembali kerja lagi. Masuk lagi pabrik tahun berapa? Tahun 2021 akhir. 2021 akhir. Kenapa kok kembali ke pabrik lagi? Mengisi waktu. Sampai hari ini masih ya? Iya masih. Terus sampai hari ini penghasilannya berapa, Mbak? Alhamdulillah cukup. Ada berapa? 18, 20? Ada lebih. 22 juta? Ada. Terus suami juga pabrik atau kerja apa? Enggak, suami kuli panggul garam, tapi sekarang merantau di Jakarta. Oh, sekarang di Jakarta. Proyek. Terus kalau kerja, anaknya di mana? Sama mertua, kadang sama ibu. Oh, sama ibu sama mertua. Terus bisnis online juga kan tak lihat sering upload di Facebook. Itu sejak kapan?
2017 udah mulai, tapi 2017 mulai. Alhamdulillah ada progres. Mulai bosen hapus, terus iseng-iseng lagi upload, ada lagi, terus hapus lagi. Sekarang berarti masih jalan. Alhamdulillah. Terus anunya gimana? Misalnya ada yang saya pesan barangnya, terus berapa hari bisa dapat barang itu? Kalau dari bakul biasanya 1-2 hari. 1-2 hari. Ada. Ini contohnya dibawa enggak? Enggak dibawa anunya, apa listnya misalnya, barang-barangnya apa saja, Mbak? Ada, kalau bakul biasanya ada masker, jajanan, terus apa lagi? Kosmetik. Terus kosmetik, jajanan, berarti jenengan selain kepada langsung ke konsumen juga ada bakul ngambil jenengan, maksudnya ada yang kulaan jenengan ono sing ngono apa jenengan langsung adol langsung ke rumah-rumah? Ada, tapi saya nggak ada cukup dana sih Pak. Saya kasih sedikit dulu. Oh gitu. Terus barangnya itu jenengan ambil dari mana? Dikirim ke rumah jenengan? Ada yang ambil dari rumah, ada yang saya antar gitu. Oh gitu, enggak? Maksudnya kan jenengan ngambilnya barang dari mana? Dari bakul. Bakulnya di mana itu? Ada dari Kalinyamatan, ada Kerasa. Oh berarti jenengan dari bakul, terus jenengan upload, terus baru nanti didistribusikan. Terus dari bakul itu harus kontan atau kontan? Harus kontan. Berarti jenengan harus nyiapkan modal. Iya. Oh harus. Begitu. Terus pernah misalnya satu hari paling banyak pernah dapat orderan berapa? Ya lumayan, ada yang 100-150. 100-150. Keuntungannya berapa persen? Saya ambil barang 2-3 ribuan. Terus gambar-gambar itu dari mana? Dengan foto sendiri apa? Dari bakul. Oh dari bakulnya. Sekarang bakulnya ada berapa bakul itu? Ada 2. Bakul itu berarti di tempat pasar apa di rumah gitu? Ada yang dari rumah, ada yang di dekat pabrik. Terus yang ngasih informasi itu dulu siapa? Lewat Facebook. Oh lewat Facebook. Jadi media sosial. Terus jenengan langsung jenengan temui orangnya. Iya. Terus setelah itu jenengan juga diupload di Facebook. Terus ketika misalnya ada yang pesan, misalnya kalau pesan hari ini nanti jenengan kira-kira isone ngasih barang berapa hari? 1-2 itu mau. 1-2 hari. Terus ini untuk lebaran ini apa? Produk apa yang paling yang paling dominan? Paling dominan sih jajanan Pak, tapi saya ngira-ngira yang kayak gimana ya, kayak habisnya saya upload, kalau nggak ada ya saya nggak upload. Pernah nggak ketika barang upload terus nggak bisa ngantar barangnya? Pernah, tapi terus saya konfirmasi sama pembeli kalau barang ini nggak ada, terus pembelinya ya alhamdulillah nggak ya. Oh gitu. Berarti jenengan bisa terima ini lewat Facebook aja apa juga lewat WA? WA juga. Teman pabrik juga pada pesan alhamdulillah. Teman pabrik juga. Ini berarti hal yang berarti kreatif. Jadi tapi tiap bulan pasti paling sedikit-sedikit tetap dapat dapat orderan ya. Terus ngambilnya keuntungan berapa persen? Saya contoh barangnya misalnya ambilnya 20, nanti jualnya berapa Mbak? Atau sudah ada dari sana harus sekian? Saya naikkan sendiri, misal kalau harganya 20 saya naikkan 2.000 atau 3.000. Oh gitu. Jasa bensin. Terus ada enggak jenengan terus yang jual kembali ke bakul di pasar sini apa ke toko-toko? Belum ada niatan. Terus jadi semangatnya jenengan ini apa sih yang menyemangati jenengan tadi? Kerja pabrik terus kok masih jualan online, apa itu? Iseng-iseng malah semangat sendiri. Oh gitu. Terus
Berarti sejak dulu jenengan ikut dulu ikut SIPAT enggak? Ikut. Oh, berarti kan dari organisasi itu bisa akhirnya bisa apa ya? Maksudnya menjadikan lebih bersemangat. Nanti harapannya ke depan apa kerja pabrik terus? Enggak. Terus kerja gimana? Pabrik. Kerja pabrik ini gimana? Niatan sih 1-2 tahun kerja pabrik, nanti buat usaha di rumah gitu. Rencananya buat usaha apa? Warung. Udah nyicil-nyicil sih Pak. Oh begitu. Terus untuk rumahnya gimana? Sudah ada celengan apa masih ikut mertua? Tapi kedepannya harapannya ya tetap nyarengi terus ya. Sementara ini berarti komunikasi dengan suami tetap jalan. Oh gitu. Apa sih pesannya jenengan terhadap orang kerja pabrik? Masalah pabrik itu sebenarnya itu gimana menurut jenengan? Misalnya ada anak-anak sekolah kan lulus, supaya dia di pabriknya baik itu gimana? Kalau dari hati udah niatan, udah semangat, lanjutin. Dilanjutin aja. Terus apa sih, ada enggak maksudnya kerja pabrik yang jenengan terasa berat apa enggak? Ya apa? Ada enggak atau wah biasa saja Pak? Pernah enggak maksudnya di dalam kerja pabrik itu ada hal yang paling menyakitkan? Ada sih. Biasanya kan kata-kata atasan yang sekiranya menyinggung atau enggak enak di hati gitu kan Pak. Terus cara ngatasinnya? Yang saya sih mikirnya kalau di pabrik, kalau di rumah nggak usah dipikirin di pikiran hati, di dalam hati gitu. Pokoknya ya jalani aja. Gitu ya. Terus menurut jenengan kerja pabrik itu berat apa tidak? Apa gimana? Yang cerita? Berat tapi enak. Tapi enak. Berat tapi enak gitu ya. Supaya enak itu apa? Yang sikap apa yang harus dijalankan gitu Mbak Nima? Kalau saya enaknya ke lingkungan teman gitu. Kalau temennya sportif kita enak. Tapi kalau kayak iri-irinan gitu sih Pak, itu yang bikin nggak betah. Oh gitu. Terus memang dulu sejak dulu ketika sekolah ya. Memang punya harapan pun aku lulus kerja pabrik atau gimana? Dulu sekolah sih niatan pengen kuliah. Tapi diajak teman ke pabrik ikut malah keenakan di pabrik. Oh gitu. Tapi tidak apa-apa lah. Yang penting kan semuanya dijalankan. Terus yang untuk tadi bisnis yang online itu sebenarnya itu mudah atau tidak melakukan seperti jenengan? Apa yang contohnya gini kan, orang kan kadang-kadang tidak punya kesibukan di rumah, pada waktunya banyak. Ini kan sudah kerja pabrik tapi masih melakukan itu. Itu caranya gimana? Tinggal membagi waktu sih. Biasanya kalau aku upload barang jam istirahat selesai makan, atau enggak kalau di rumah sedang main HP baru upload. Oh begitu. Dan sekarang berarti yang masuk orang Kalinyamatan berarti ya. Terus memang setiap waktu barangnya itu tetap ajak seperti itu, ada apa berubah-ubah? Kadang stoknya berubah, kadang ada barang baru, kadang nggak ada barangnya gitu. Oh begitu. Jadi intinya apa yang bisa dilakukan tetap dilakukan, kan nonton ya. Jadi bagaimana supaya kehidupan ini jenengan kan tadi sudah rumah tangga, terus ngaturnya supaya dapat penghasilan tambahan, bagaimana caranya? Terus semangatnya harus punya semangat. Terus kalau ini shiftnya, kalau shift pagi berangkat jam berapa, pulang jam berapa? Masuk jam 7, saya biasanya berangkat jam 5:30. Terus sampai pulang biasanya jam 4, tapi kadang lembur jam 6. Berarti sampai jam lembur jam 6 sore. Terus kalau shift malam? Shift malam biasanya jam 6:30 kalau nggak puasa. Sekarang puasa jam 7 masuknya. Saya takut
kena macet. Saya berangkat jam setengah 6-an. Itu yang di anu Mbak ya, di mana Mbak? Di Banyu Putih. Di Banyu Putih. Terus untuk waktu di pabrik ya, saya kira saat tengah bikin sama pabrik. Untuk waktu sebenarnya untuk ibadah sholat misalnya di pabrik itu bisa apa tidak? Ada waktu atau tidak? Ada sih Pak. Dikasih waktu? Enggak, kalau dikasih waktu enggak. Kalau dikasih waktu paling istirahat. Tapi kalau sholat asar di sela-sela pekerjaan bisa melakukan ibadah. Izin berarti iso. Berarti menurut jenengan tidak mengganggu ibadah, tergantung orangnya. Kalau untuk shift malam itu tadi masuknya jam berapa? Jam setengah 7. Setengah 7 sampai jam setengah 6. Jam setengah pagi. Iya. Terus di dalam jeda waktu malam itu ada langsung terus? Enggak, ada istirahatnya. Ada istirahatnya berapa? 1 jam. Biasanya di jam 12. Tuh, berarti berhenti gitu ya? Berhenti tidak bekerja. Iya. Terus waktu kalau puasa kan ada sahurnya. Iya. Di sahurnya dengan gimana? Di sistem pabrik jam 12 istirahat setengah jam. Nanti dilanjut kerja, terus setengah 4 sampai setengah 5 istirahat lagi. Gitu. Terus sementara ini sahurnya bawa dari rumah apa beli di situ? Kalau sahur ada kantin. Oh, ada kantinnya. Tapi kalau buka saya bawa dari rumah. Dari rumah. Terus menurut jenengan, jadi puasa kan dengan tidak puasa kan berbeda. Apakah di pabrik itu menjadikan tidak kuat atau gimana dengan cerita? Kalau di pabrik tergantung orangnya. Kadang kan di tempat ada yang panasan. Tapi alhamdulillah di sana enggak. Oh gitu. Jadi jenengan tetap sampai hari ini saya puasa. Tetap puasa, tergantung orangnya. Iya, tergantung orangnya. Oke, demikian pemirsa bersama ya ngobrol kita dengan Mbak Nikmah. Terima kasih atas kedatangannya. Nanti kita akan ngobrol lagi dengan yang lain, teman-teman yang lain. Mudah-mudahan videonya bermanfaat, memberi semangat kepada teman-teman yang mau kerja pabrik. Tidak apa-apa, ini sudah cerita tadi, sehingga mudah-mudahan bermanfaat video ini dan memberikan pembelajaran. Dan juga tadi ada bisnis online. Jadi bisnis online itu tidak harus dilaksanakan yang tidak punya kerja. Ini bekerja juga bisa dengan menjalankan bisnis. Terima kasih Mbak Nikmah atas kehadirannya. Terima kasih. Saya tidak memberi bisa lihat apa ini ada tangan ini. Saya kasih tahu. Ini dari Koperasi Madura ini masih ada data. Terima kasih. Koperasi itu mendukung acara ini. Terima kasih Mbak Nikmah ini. Terima kasih Pak. Enggak.